Alasan Goto dan Ruang Guru melakukan PHK diragukan. Ya, ini adalah salah satu judul atau mungkin artikel yang kami temukan dalam salah satu media elektronik baru-baru ini. Nah, kita akan coba bahas atau ulas isi artikelnya, kenapa bisa muncul keraguan ini, apa alasannya, dan kita akan coba tanggapi secara proporsional. Ya. Nah, artikel ini kami ambil dari detik.com ya, di bagian finance. Anda bisa baca dan download atau mungkin cek sendiri artikelnya, sumber kami sudah sampaikan. Judul artikelnya adalah Alasan Goto dan Ruang Guru PHK Diragukan, Pengamat Buka Laporan Keuangan Anda. Ya, ini cukup menggelitik kalau menurut saya ya, karena eh, pengamat meminta untuk membuka laporan keuangan perusahaan gitu kan, akan jadi menurut saya judul yang cukup menggelitik lah. Nah, kita akan coba lihat artikelnya. Alasan PT Goto, Gojek, Tokopedia, TBK, dan Ruang Guru melakukan PHK diragukan. Kedua perusahaan beralasan tekanan perekonomian global menjadi salah satu pemicu utamanya. Akademisi dan pakar bisnis Profesor Reinhard Kasali meragukan alasan tersebut. Jika benar, dia meminta perusahaan membeberkan secara jelas laporan keuangan, sebab dia menduga salah satu penyebabnya adalah bakar uang. Buka laporan keuangan Anda, jelaskan sebaik-baiknya, atau jangan-jangan Anda bakar duitnya memang berlebihan. Sekarang situasinya online to offline, tidak hanya cukup hanya online semua. Terangnya dalam konten video di akun YouTube-nya dikutip Minggu 20 November 2022. Renat meragukan alasan yang dibuat perusahaan startup tersebut, sebab seharusnya selama masa pandemi COVID-19 mereka diuntungkan. Benarkah itu terjadi pada mereka karena situasi ekonomi global? Saya kok ragu-ragu ya. Kalau saya lihat memang selama pandemi banyak sekali mereka diuntungkan. Semua orang menggunakan jasa mereka. Tetapi apa itu sustain? Tuturnya dalam konten video di akun YouTube-nya dikutip Minggu 20 November 2022. Renat mengaku ragu karena memang pada kenyataannya selama masa pandemi, ketika semua orang tidak bisa keluar rumah, layanan antar makanan dan barang yang diberikan Goto sangat dibutuhkan. Dia menduga apa yang terjadi dengan startup bahkan yang sudah raksasa seperti Goto bukan karena situasi ekonomi global, tapi karena bakar duit yang terlalu berlebihan. Yang pertama, mungkin bakar duitnya secara berlebihan. Kalau bakar duit secara berlebihan ini yang terjadi kompetisi di antara mereka, ucapnya. Ingat, resesi itu tidak selalu berdampak pada semua bangsa di seluruh dunia. Jangan mencari kambing hitam. Barangkali kita sendiri yang mismanagement, tambahnya. Dalam pernyataan Goto yang diterima detik.com Jumat 18 November 2022, dijelaskan tantangan makroekonomi global berdampak signifikan bagi para pelaku usaha di seluruh dunia. Goto seperti layaknya perusahaan besar lainnya perlu beradaptasi untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi tantangan ke depan, tulis perusahaan. Sementara dalam keterangan resmi Ruang Guru, perusahaan tak menyebutkan berapa banyak tepatnya karyawan yang terkena PHK. Perusahaan menyebutkan PHK dilakukan karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. Hari ini Ruang Guru melakukan PHK dengan sebagian pegawai Ruang Guru. Terdapat ratusan pegawai Ruang Guru yang terdampak dari PHK ini. Keputusan sulit ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. Tulis penjelasan Corporate Communication tim Ruang Guru yang diterima detik.com di hari yang sama. Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menduga
PHK yang terjadi di Goto karena imbas dari merger yang dilakukan Gojek dengan Tokopedia, sehingga ada duplikasi karyawan di beberapa bagian. Menariknya, Heru juga mencurigai adanya tekanan efisiensi atau PHK yang dilakukan Goto karena kinerja sahamnya yang terbilang mengecewakan. Dengan efisiensi, para investor di pasar modal akan percaya kinerja keuangan perusahaan akan lebih sehat. Namun, tekanan saham Goto juga bisa menjadi faktor bahwa perusahaan harus mulai efisien dan IPO bukanlah akhir dari perjalanan Goto, tapi bagaimana juga survive di tengah bisnis digital dunia yang melesu. Seperti Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon, sudah juga melakukan PHK, ucapnya kepada detik.com Minggu 20 November 2022. Ya, memang PHK itu selalu menjadi hal yang menarik karena dampak dari PHK itu pasti adalah pegawai yang di PHK menjadi kehilangan sumber pendapatan atau bahkan sumber penghidupan bagi dia dan keluarganya. Memang tidak mudah dalam melakukan PHK ya. Artinya jika seluruh perusahaan melihat filosofi atau falsafah dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dia harusnya melihat PHK sebagai the last option atau opsi terakhir untuk diambil ketika perusahaan sedang mengalami kesusahan. Apapun jenis kesusahannya, entah kesalahan strategi manajemen, entah itu karena tekanan kondisi ekonomi makro atau kondisi ekonomi dalam negeri. Saya tidak menyalahkan atau tidak mencari pembenaran dalam PHK karena semuanya bisa terjadi. Ya, mismanagement sangat mungkin terjadi. Jangankan di perusahaan skala nasional, di perusahaan-perusahaan internasional juga sering terjadi. Ya, kemudian kondisi ekonomi juga bisa berdampak. Jadi saya pikir PHK yang terjadi itu diakibatkan memang karena kondisi keuangan yang mengalami tekanan cukup berat. Nah, tinggal apakah tekanan keuangan itu disebabkan oleh mismanagement, disebabkan oleh kondisi ekonomi global, atau hal yang lain, kita tidak tahu. Yang pasti adalah yang tahu manajemen itu sendiri beserta pemegang sahamnya. Nah, saya pikir kita tidak perlu mencari alasan kenapa perusahaan-perusahaan seperti Goto atau Ruang Guru melakukan PHK. Yang menjadi perhatian menurut saya adalah proteksi atau perlindungan bagi pegawai-pegawai yang terkena PHK. Apakah bisa segera mereka mendapatkan pekerjaan baru lagi? Apakah iklim-iklim yang sudah ada saat ini seperti kartu prakerja atau mungkin hal yang lain bisa mensupport mereka? Memang kalau yang saya lihat PHK itu di dunia kerja adalah hal yang biasa. Ya, mudah-mudahan semakin banyak atau semakin tinggi lowongan-lowongan pekerjaan atau bidang-bidang usaha yang bisa segera didapatkan oleh rekan-rekan atau saudara kita yang terkena PHK. Dan satu hal yang pasti, semua kompensasi atau hak ketenagakerjaan atas PHK yang dilakukan harus wajib segera diberikan kepada pegawai yang di PHK pada kesempatan pertama. Itu yang menurut saya lebih penting dibandingkan kita mencari kenapa alasan PHK. Toh itu pun sudah terjadi, mari kita tingkatkan atau mungkin buat environment atau ekosistem yang bisa meningkatkan jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi kita semua. Itu pendapat saya, bagaimana menurut Anda? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih.